Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang siklus naik turunnya saham ya teman-teman. Jadi di bursa saham ada banyak sekali saham dan mungkin kalau teman-teman mau mengamati semua itu kan pusing ya, apalagi kalau teman-teman untuk pemula ya. Teman-teman terus mengamati running trade gitu, terus kemudian lihat saham yang naik kemudian baru masuk, itu kan pusing banget. Nah, bagaimana sebaiknya ya? Ya sebaiknya teman-teman punya sekelompok saham atau digolongkan dari beberapa saham, dan saham-saham itu yang kita amati ya. Jadi siklus saham itu sebenarnya ya selalu seperti itu ya, selalu berulang ya, ada yang naik ada yang turun, kemudian sektor ini naik sektor yang lain turun gitu kan, seperti itu. Nah, yang mempengaruhi sektor-sektor tersebut itu kita harus tahu ya. Jadi misalnya sektor perbankan, saat sektor perbankan naik biasanya sektor yang lain itu turun biasanya, tapi ada juga kadang karena sentimennya positif semua, sektor yang lain pun naik. Saat sektor komoditas naik, nanti saham sektor yang lain turun. Dan itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mengamati, membuat penggolongan-penggolongan, kemudian diamati satu persatu, terus akhirnya bisa menarik kesimpulan, Pak. Jadi bikin beberapa kelompok golongan saham ya. Jadi misalnya kalau kelompok saham komoditas, kalau saham komoditas ada komoditas batu bara, kemudian minyak, gas, kemudian emas, nikel gitu kan. Nah, ini teman-teman bikin pengelompokannya. Terus sahamnya apa? Misalnya untuk saham batu bara yang teman-teman mau amati apa? Misalnya Adaro, PTBA, terus kemudian ITMG misalnya gitu, Indi, UNTR, MBAP atau BSSR. Nah, ini teman-teman dikelompokkan. Terus kemudian saham komoditas emas, Antam, terus kemudian MDKA, ini termasuk nikel juga masuk di situ. Ada juga saham nikel yang lain ya, misalnya kayak apa ya, nikel itu yang baru itu apa, NKL ya, pokoknya dicari aja saham-saham nikel. Nah, nanti kalau sudah komoditas itu, kemudian teman-teman kelompokkan saham perbankan. Saham perbankan itu yang mau diamati apa? Misalnya BCA, BNI, Mandiri gitu kan, BRI Syariah misalnya. Kemudian dikelompokkan lagi saham minyak, misalnya minyak ada Elsa, kemudian ada Medco dan lain-lain. Terus ada saham lagi yang lain, misalnya saham-saham teman-teman mau saham konsumer, misalnya bisa Access, misalnya AC Hardware. Terus kemudian bisa saham Unilever ya. Terus kemudian saham yang teknologi, misalnya teman-teman bisa pakai Telkom misalnya. Terus saham sektor otomotif, misalnya ada Auto, kemudian IMAS ya, IMAS kalau nggak salah, ini IMAS itu juga otomotif, IMAS. Nah, setelah saham-saham itu dikelompokkan, teman-teman tinggal mencari siklusnya ya. Biasanya kalau saham ini naik, yang lain turun. Ini coba kita lihat ya. Kemarin saham komoditas kan naik nih. Saham komoditas naik, tapi saham konsumer turun nih. Access turun, kemudian Era turun. Oh, ini Indi juga turun. Jadi yang naik kemarin komoditasnya MDKA, Medco, PTBA ini naik ya. Kenapa naik? Karena memang ini sentimen dividen. Sedangkan saham batubara yang lain turun ya. Adaro ini naik karena apa? Karena mungkin karena memang sudah sangat dalam ya Adaro ini koreksinya.
Makanya saya kemarin rekomendasi buy ini untuk Adaro. ITMG ini juga ada potensi untuk turun, tunggu dulu di bawah. Nah ini kak saham Sido ini kan turun juga. Unilever ini turun nih. Unilever ini teman-teman, kalau ini mulai bagus nih Unilever nih kalau mau masuk. Nah siklus-siklus saham seperti ini itu bisa kalian kelompokkan. Nanti saat merah teman-teman sudah mulai amati apakah ini sudah saatnya beli atau belum. Jadi saham merah maupun hijau atau saham itu naik atau turun, kita tuh senang karena apa? Saat saham naik dan kita sudah punya sahamnya, kan kita tinggal take profit ya, mau ambil profit di berapa persen ya. Misalnya kayak kemarin saya ambil PTBA itu saya ambil sekitar 7%. Udah dapat 7% kan lumayan ya. Terus setelah 7%, aku nggak ngambil dividennya karena nanti pasti turun. Terus tinggal nyari yang saham yang merah yang mana. Oh ini ya Ases ini merah, kemudian misalnya Era merah, Indi merah. Nanti kita tinggal lihat nih hari Senin atau hari Selasa nih. Misalnya oh ternyata harga komoditas batubara kok turun lagi, ya berarti tunggu lagi di bawah. Bisa juga ini nanti mau dibawa turun lagi. Apalagi dalam waktu seminggu ini kelihatannya kok sudah mulai naik tinggi ya. Oh ya, berarti ini ada potensi untuk turun. Seperti itu teman-teman. Medco misalnya, Medco ini belum capai target saya. Jadi target saya mungkin sekitar 1000 ya. Tapi masih mentok, ini naiknya itu di 930. Ini belum sempat naik lagi. Nah, ini Medco masih saya hold. Nanti kalau turun lagi di bawah 900 saya mau ambil lagi Medco. Terus saham-saham yang lain juga seperti itu. Teman-teman ngamati hampir semua saham ya. Ini nanti malah repot. Ini kalau kita lihat movernya ini di sini kan ada Samsuli, BCIC, MTEK, Pada, Cuan. Ini saham-saham baru ini resikonya cukup tinggi ya teman-teman. Ini udah naik tinggi ini Cuan ini. Hill, nikel nih ya, yang nikel yang tadi tak itu ya. Trimegah Bangun Sekuritas, ini apa nih saham? Profilnya apa nih? Biji nikel. Ini naiknya udah tinggi belum? Udah tinggi. Oh ya tinggi ini 775 ya. Habis itu naik. PBB nya sudah 6 kali lipat ya. Jadi kalau teman-teman nggak usah melototi saham-saham yang bergerak sangat fluktuatif seperti ini ya. Jadi teman-teman tetap fokus pada saham yang kalian koleksi ya. Dari saham kalian koleksi itu udah kalian petakan ya ini saham. Jadi nanti saat merah berarti kita saat masuk yang saham merah ini. Tapi tunggu benar-benar nanti saat sudah support kuat baru kita masuk ya. Jangan pas turun tajam kita masuk ya. Itu jangan sampai, karena jangan sampai menangkap pisau yang jatuh ya, itu kan bahaya. Jadi kita tunggu dulu sampai ada pantulan baru masuk. Saham-saham apa ya, kayak Gesco ini saham-saham di atas 100 kayak gini, di bawah 100 ini agak rawan ya, mending dihindari. Kayak Goto ini juga, ini kalau saya hindari ini saham Goto, saham Friend ini saya hindari ya, karena memang ini nggak jelas apanya itu parameternya ya, naik turunnya itu nggak jelas, jadi lebih baik saya hindari. Ini saya dulu pernah ini punya Friend itu di harga 100 berapa itu lupa saya, 114an ya. Sekarang udah minus berapa itu, tapi tak biarin aja ya karena tinggal satu lot untuk kenang-kenangan. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review
pagi ini ya, hari ini hari Minggu jam tanggal 18 Juni ya, teman-teman bisa gunakan video ini untuk merencanakan trading untuk hari Senin ke depan ya, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ada gambaran ya, khususnya untuk pemula ya, yang jangan sampai kalian masuk ke saham yang saham-saham gorengan atau saham-saham yang nggak jelas. Lebih baik teman-teman fokus di saham yang diamati, kemudian benar-benar tahu ini kapan saham ini naik, kapan saham turun, apa aja yang mempengaruhi dia naik, apa yang mempengaruhi dia turun, seperti itu. Supportnya di mana, resisten di mana, ini teman-teman tahu, sehingga ketika masuk ke suatu saham kita sudah tahu risiko dan ininya apa, benefitnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.